Halo rekan-rekan semua, ya ternyata semakin hari ya penipuan modus kita dimasukkan di grup Telegram itu tetap saja banyak korbannya. Jadi setiap hari bukannya berkurang tetapi korbannya terus bertambah. Nah ini modus ini sebenarnya udah 2 tahun lebih ya, tetapi nyatanya sampai sekarang masih saja banyak orang-orang yang terjebak dengan modus ini. Ya mereka dimasukkan di grup Telegram kemudian tertipu. Modusnya macam-macam tapi nanti intinya hampir sama. Misalnya modusnya adalah kerja paruh waktu ya, menaikkan rating toko ya, nanti kita disuruh ke Shopee, kita disuruh bikin fake order, kita dibikin memfavoritkan suatu toko dan sebagainya. Atau misalnya kita kerjaannya masuk di YouTube kemudian cukup subscribe, cukup like, cukup komen kan gitu, tapi dibayar tinggi, sekali subscribe 30.000, sekali subscribe 100.000 dan sebagainya. Nah itu banyak yang terjebak. Ataupun investasi online ya, investasi trading misalnya, investasi kripto dan sebagainya, di mana nanti uang kita bisa berlipat-lipat dalam satu hari ya, misalnya satu hari uang kita bisa berlipat-lipat jadi 2-3 kali dan sebagainya. Nah ini hati-hati, ternyata modus ini masih memakan banyak korban. Nah, ada 5 sebab ya, dalam video ini kita akan berdiskusi ada 5 sebab kenapa orang-orang itu sampai terjebak dalam penipuan ini ya. Jadi banyak sekali orang yang terjebak, mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta bahkan miliaran ya, mereka itu terjebak karena mereka tidak menyadari kelima hal ini. Jadi langsung saja ya, yang pertama itu adalah biasanya para penipu, sindikat penipuan online ini mengatasnamakan perusahaan terkenal ya, mengatasnamakan YouTube, mengatasnamakan Facebook, mengatasnamakan misalnya Shopee, mengatasnamakan Tokopedia, TikTok dan sebagainya, sehingga orang-orang itu yakin bahwa ini beneran gitu loh, kerjaan ini nyata, padahal ini hanyalah pancingan. Contoh, penipu ini mengatasnamakan bekerja sama dengan Shopee, kemudian penipu ini membikin background, membikin display picture, tanda anggota ya, mereka bahwa mereka adalah pegawai Shopee dan sebagainya. Nah, tugasnya pun nanti akan masuk di Shopee, kemudian kita lob toko-toko yang mereka kirimkan ke kita kemudian membuat fake order dan sebagainya. Tugasnya pun kan seolah-olah memang dari Shopee kan, seperti itu. Nah, di situ mereka atau para korban ini akhirnya percaya gitu loh, bahwa ini benar-benar adalah kerjasama dengan Shopee kan gitu kan ya. Atau misalnya komplotan penipu ini mengaku bekerja sama dengan YouTube gitu kan ya. Nanti tugasnya ya, misinya itu ya berhubungan dengan YouTube, misalnya subscribe di YouTube, like di YouTube, komen di channel-channel YouTube dan sebagainya. Padahal penipu ini hanya mengatasnamakan saja. Jadi sebenarnya mereka nggak ada hubungannya sama Shopee, sama YouTube ya, sama TikTok dan sebagainya. Cuman mereka seolah-olah memberikan misi-misi yang memang dikerjakan di YouTube, TikTok, Shopee dan sebagainya. Dan orang-orang korban ini percaya begitu saja sehingga uang mereka habis ludes hingga ratusan juta. Jadi yang pertama kenapa mereka kejebak adalah karena para penipu ini mengatasnamakan perusahaan-perusahaan terkenal, perusahaan-perusahaan online yang terkenal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka terperdaya. Nah, ini juga penting. Jadi para korban ini terperdaya oleh testimoni para member-member di grup Telegram tersebut gitu. Misalnya nanti ada yang, oh ya terima kasih, saya sudah mengerjakan kerja paruh waktu ini ya, subscribe, like, komen, saya dibayar hingga ratusan juta. Nanti di grup Telegram itu kan ada komen-komen ucapan terima kasih dan sebagainya. Nah, para korban ini terperdaya karena oh ya ternyata beneran, ini buktinya banyak yang komen ya, banyak yang ngasih ini apa, foto uang ya, kemudian foto m-bankingnya, foto mereka ngambil uang di ATM dan sebagainya. Nah ini seolah-olah mencuci otak para korban gitu loh, percaya bahwa oh ini beneran dibayar, ini kerjaannya gampang ya, kerjaannya mudah sekali, gajinya tinggi sekali. Atau kalau misalnya modusnya adalah penipuan investasi, oh ini gampang ya, tinggal kita invest 1 hari bisa berlipat 2-3 kali uang kita. Buktinya ini yang di komentar-komentar di grup ini banyak sekali yang sudah menunjukkan bukti-bukti transfernya seperti itu. Jadi yang kedua ini yang membuat orang terperdaya ya di grup Telegram itu karena mereka terperdaya oleh testimoni member yang lain. Padahal member-member yang bikin testimoni, bikin komentar ini ya komplotan para penipu itu gitu loh. Jadi para penipu ini bikin akun banyak ya, kemudian mereka akan testimoni atau komen di grup Telegram atau grup WhatsApp itu yang seolah-olah itu kamu kira itu beneran, padahal itu adalah komplotan para penipu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini adalah biasanya awalnya itu coba-coba ya. Jadi coba-coba. Misalnya gini, ada pekerjaan yang
tugasnya like, subscribe, sekali like nanti dibayar 30.000, 20.000 lah, kamu akan coba gitu loh. Kemudian sama penipu biasanya di angka-angka kecil itu dibalikin uangnya. Jadi misalnya kamu mengerjakan terus, oh ya ini beneran dibayar 100.000 gitu lah. Kemudian penipu ini akan meminta kita untuk top up ya. Top up agar kita untuk mengerjakan tugas yang lebih besar lagi komisinya. Nah, kita yang sudah tadi merasakan tadi, yang sudah coba-coba 100.000 ternyata uangnya beneran ditransfer tadi, akan melakukan transfer top up deposit gitu, misalnya 500.000 dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita top up apa yang terjadi? Ya uang kita tidak akan bisa kembali gitu loh. Setelah top upnya mencapai 500.000 atau 1 juta, biasanya nanti misi tidak selesai ya. Ini salah pengerjaannya, salah ini, salah itu dan sebagainya, sehingga kita dimintai lagi gitu loh. Dimintai lagi untuk top up lebih besar lagi dan seterusnya. Jadi awalnya itu biasanya mereka tuh hanya coba-coba gitu loh. Makanya hati-hati ketika kamu belum tahu benar bahwa itu sistem itu akan menjebakmu, jangan asal coba-coba. Ada peluang ini kamu coba, peluang ini kamu coba lagi. Hasilnya ya seperti ini. Rugi hingga ratusan juta gitu loh ya. Jadi yang ketiga itu biasanya mereka itu coba-coba, para korban itu coba-coba, kemudian keterusan hingga uangnya habis ratusan juta. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu adalah mereka tuh tidak menyadari. Jadi di era yang serba digital, serba canggih ini ya, bikin testimoni itu gampang ya, bikin member card itu gampang. Jadi seolah-olah kalau orang sudah memberikan KTP ya, jadi si penipu ini biasanya kan ini KTP-nya, ini kartu anggota Shopee saya, ini kartu anggota YouTube saya dan sebagainya, itu mereka percaya padahal kartu-kartu anggota ya, kemudian testimoni ya, bukti transfer dan sebagainya itu adalah editan ya, jadi itu bukan real asli gitu loh. Nanti kamu, oh ini loh banyak yang sudah ditransfer hingga puluhan ratusan juta, itu bukti transfernya ya, itu editan semua kan gitu ya. Jadi kamu tuh mindsetnya itu di zaman yang sudah serba canggih ini, yang berhubungan dengan komputer online dan sebagainya, itu gampang sekali diedit, gambar-gambar itu gampang sekali diedit, bikin editan itu mudah sekali. Jadi mulai sekarang jangan mudah percaya ya. Apalagi yang kamu temui di media online, jangan mudah percaya kalau ini bukti transfernya udah ratusan juta, oh ini ada video m-bankingnya, ada video saldonya dan sebagainya. Itu bisa jadi editan semua. Jadi ngedit-ngedit itu nggak susah ya, ngedit-ngedit itu gampang ya, kamunya saja yang masih berpikir bahwa itu adalah real atau asli. Nah itu yang keempat. Nah yang kelima biasanya kenapa orang itu bisa terjebak semakin jauh gitu ya, mereka kok bisa sih rugi sampai ratusan juta bahkan miliaran ya, karena mereka itu diterpa dilema. Jadi biasanya ketika kita masuk atau top up deposit itu kan nanti kita harus kalau mau narik harus deposit atau top up lebih besar lagi kan seperti itu. Nah biasanya di titik itu orang itu dilema. Kenapa kok dilema? Karena diancam ya sama penipu-penipu ini, kalau tidak deposit lagi uangmu akan habis. Sementara kalau kamu deposit atau kamu top up, nanti kamu ini akan dapat komisi jauh lebih besar nih ya, komisi jauh lebih tinggi nih. Makanya dia dilema, akan cari segala cara. Karena apa? Kalau tidak top up takut ya uangnya hilang. Nah kalau top up nanti berharap dapat komisi yang jauh lebih tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya para korban ini mencari segala daya upaya, cari pinjaman kanan, kiri, bahkan pinjol, jual aset dan sebagainya untuk nutup lagi, untuk deposit lagi ya. Padahal kalau itu dilakukan ya akan ada alasan lagi oleh si penipu ini bahwa uangmu tidak bisa diambil lagi karena misi A, misi B, misi C, ini itu, alasannya macam-macam. Intinya harus deposit lagi dan itu tuh akan terus menerus ya. Dan ironisnya banyak sekali yang nggak sadar bahwa itu adalah penipuan. Ya, ketika mereka udah di titik yang tinggi rugi ratusan juta, mereka tetap menganggap bahwa itu real ya. Mereka tidak mau dibilangin bahwa itu penipuan, nggak mau, ini real ya. Akhirnya apa? Mereka akan mencari pinjaman kanan kiri lagi, top up lagi, dan terus seperti itu sehingga nanti di suatu titik mereka sudah tidak mampu lagi. Ya ketika sudah tidak mampu lagi, uangnya hangus, baru menyadari bahwa mereka terjebak penipuan. Nah itu, jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati, modus penipuan masuk grup Telegram ini sudah lama sekali, udah 2 tahun lebih, tapi nyatanya sampai sekarang masih saja banyak orang yang terjebak dalam modus-modus penipuan ini. Ya hati-hati, hati-hati kalau ada yang menawarkan paket kerja paruh waktu yang gampang, subscribe, like, komen, dibayar hingga ratusan ribu bahkan jutaan. Kemudian ada yang tugasnya hanya
bikin fake order, review toko, review tempat, review macam-macam, hanya sekali 2 kali review per hari, nanti dijanjikan hasil yang ratusan ribu bahkan jutaan. Hati-hati kalau seperti itu ya. Juga hati-hati kalau ditawari investasi yang nggak masuk akal. Masa sih 1 hari uang bisa lipat 2 kali kan, gitu kan, nggak masuk akal. Dan hati-hati pula kalau ada lelang online, nanti harus masuk di grup Telegram dan sebagainya. Hati-hati nanti ditawari handphone yang harusnya biasanya harga 15-20 juta cuman dilelang 5 juta, alasannya karena ini yang bayar hutangnya tinggal 5 juta, nggak bisa nebus sehingga harganya murah dan sebagainya. Jadi hati-hati. Seperti itu harus kamu sangat-sangat berhati-hati. Intinya di era online ini jangan mudah percaya dengan siapapun, karena mereka bisa memanipulasi. Mereka bisa memanipulasi ya, struk transfer, ya foto, ya ID card, ya kemudian saldo-saldo itu biasanya hanya rekayasa gambar saja. Mereka merekayasa gambar sehingga kamu bisa percaya. Nah, hati-hati selalu. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bermacam-macam modus penipuan yang ada. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.